siap dulu ya. Oke, langsung dilanjut doanya ya. Bersiap, siap. Berdiri, bersalam. Assalamualaikum. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya? Iya. Semuanya siap belajar? Minggu lalu, siapa yang masih ingat kita belajar apa tentang minggu lalu? Ya, coba ketua kelas Nisa. Itu pengertian teks berita. Pengertian teks berita. Nisa masih ingat apa itu teks berita, Nak? Apa namanya? Iwan untuk masyarakat. Iya, betul sekali. Terima kasih Nak ya, karena masih mengingat pelajaran yang lalu. Jadi berita itu menyampaikan informasi kepada kita, ya. Jadi berita ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan menonton berita kita bisa mengetahui apapun yang terjadi di seluruh dunia, ya, baik di sekitar kita maupun yang terjadi di luar negeri. Ya, jadi nonton berita itu sangat penting. Terima kasih ya, terima kasih untuk Nisa karena masih mengingat pelajaran kita tentang minggu lalu. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan manfaat dari berita? Ya, apa kira-kira? Kalau nonton berita, apa yang kita bisa dapat, Nak? Supaya kita bisa mengetahui hal yang terjadi di luar sana. Iya, penting nggak kita nonton berita? Penting. Jadi nonton berita itu supaya kita bisa mengetahui hal yang terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di sekitar kita, tapi di seluruh dunia juga kita bisa tahu. Jadi dengan nonton berita dapat menambah ilmu pengetahuan kita, ya. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian berita. Hari ini kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, ya. Jadi berita itu memiliki unsur-unsur supaya kita bisa memahami isi dari berita tersebut, ya. Adapun tujuannya pembelajaran kita hari ini, jadi di sini ada kompetensi dasarnya, ya, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, ya. Indikatornya atau IPK-nya, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca, kemudian menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok unsur berita dan menyimpulkan isi dari berita. Tujuannya agar peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita yang dibaca dan didengar. Ya, jadi tujuan kita hari ini belajar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita agar anak-anakku semua dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita yang anak-anakku baca atau yang anak-anakku dengar, ya, dari televisi, yang anak-anakku baca dari media cetak, majalah, ya. Oke, masih semangat belajar? Sebelum kita masuk ke materi inti, kita tepuk semangat dulu bisa? Bisa. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih semuanya karena masih semangat hari ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Jadi Ibu menjelaskan sedikit ya bahwa unsur-unsur teks berita itu ada istilahnya adik simba. Apa itu adik simba? Adik simba yaitu, ya, jadi singkatannya disingkat dengan adik simba. Simba. Adik apa? Ya. Di mana? Ya, ini kapan? Ini ya, betul. Siapa? Mengapa? Oke. Nah, ini
Inggrisnya ini dikenal dengan istilah 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? What, when, who, apalagi why, how. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih kelasnya kita coba perhatikan videonya ya. Mudah-mudahan anak-anakku lebih semangat lagi setelah melihat video ini. Anak-anakku lebih mengerti lagi tentang mengidentifikasi unsur berita. Coba perhatikan ya. Sebanyak 8 juta dosis vaksin Sinovac, Facebook atau sosial media lain. Atau pernahkah kamu melihat ini? Dari waktu ke waktu, berita terus bertambah memenuhi kehidupan kita setiap hari. Medianya pun beragam, ada dalam bentuk cetak maupun elektronik. Dengan jelas, berita keenam kronologis, yaitu peristiwa disampaikan secara runtut agar orang lain mudah memahami apa yang disampaikan. Ketujuh, judul berita harus mewakili isi berita. Dari ketujuh ciri tersebut, kita jadi lebih mengerti membedakan apa yang disebut berita. Nah, sekarang kita belajar unsur-unsur berita. Setiap berita itu mencakup kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut. Demikianlah tadi video yang membahas tentang unsur-unsur teks berita. Jadi ini apa yang dibahas dalam berita itu, apa yang dijelaskan di dalam berita itu. Kemudian di mana ini tempatnya di mana diwawancarai, di mana kejadiannya ya. Kemudian kapan kejadiannya, itu berarti bisa harinya, tanggalnya, ya jamnya. Kemudian siapa yang mengalami, siapa yang diwawancarai, siapa yang mengambil solusi, memperbaiki keadaan itu ya. Jadi siapa yang terlibat di situ di kejadian itu. Kemudian mengapa bisa terjadi? Ya kan, misalnya kalau banjir, kenapa bisa terjadi banjir itu? Ya. Oke. Kemudian kalau bagaimana itu kronologisnya, kronologis dari kejadiannya. Sudah mengerti semuanya ya? Oke. Sekarang itu bagi kelompok ya. Coba gabung 2 orang laki-laki. Coba ini ke situ Kina. Ayo. LKS-nya. LKS-nya ya. Kemudian diskusikan teman-temannya untuk mencari unsur-unsur dari teks beritanya yang Adik simak tadi ya, atau unsur 5W tambah 1H-nya. Sudah mengerti ya? Jadi cari di situ di dalam teksnya, di dalam teks beritanya unsur-unsur berita. Coba sekarang kerjakan sama-sama. Ada Mbak, apa kesimpulannya dari teks berita Pak? Dibantu Ji, diskusi Ji. Oke, bagus. Bagus ini kelompok laki-laki semua, tapi semangat Ji. Bagaimana kelompok kita? Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Branisa dan ini hasil dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berita yang berjudul pengendara motor tewas tergelincir di jalanan licin. Adapun isi beritanya adalah seorang ibu menjaga untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah selesai presentasi dari kelompok 1 ya. Alhamdulillah sudah bagus ya. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi. Sekarang siapa yang mau menanggapi kira-kira apanya yang kurang? Apakah sudah bagus? Coba kelompok 3 Alia. Ayo. Menurut kami, kelompok 1 sebaiknya
sebaiknya menyebutkan tempat kejadiannya. Di dalam menyebutkan ada sebaiknya kesimpulannya, dia tidak menyebutkan tempat kejadiannya. Oh iya, coba ulang nih. Anu tak tadi apa kesimpulan tak tadi sayang? Coba bacakan dulu kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah pengendara motor tewas tertabrak truk di Bekasi akibat jalanan licin. Oh iya, berarti menurut Alia masih kurang di situ keterangan kesimpulannya. Oke, jadi maunya si kelompok 4 itu kesimpulannya itu masih kurang. Mau ditanggapi atau bagaimana? Sudah merasa menerima sarannya, masukannya nak ya? Ya sudah. Oke, kita masuk Dari ke kelompok. kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berita yang berjudul Ganjil Genap akan diperluas hingga Tanjung Raya di jalan akses ke Jakarta. Pertama, demikian hasil presentasi kami mengidentifikasi unsur-unsur berita. Kami persilahkan untuk kelompok lain untuk menanggapi. Tahan dulu untuk terima kasih kelompok 3. Menurut anak-anakku tadi bagaimana? Udah bagus ya? Yang menanggapi siapa? Oh iya, kelompok 4, ayo. Genap baik kendaraan bermotor dapat mengurangi polusi. Nah, bagaimana menurut kita kelompok 3? Apakah dengan pemberlakuan ganjil genap bisa mengurangi solusi? Ayo. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 4. Menurut kami, dengan diberlakukannya aturan ganjil genap dapat mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kendaraan di jalan, sehingga polusi yang dihasilkan. Setuju atau tidak? Setuju. Kendaraan dapat mengurangi juga polusinya. Ya, ayo kelompok 4 saja sampai pada bagus. Keempat, fenomena asma serta infeksi saluran pernapasan atas siswa. Kesimpulannya adalah akibat polusi udara dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis, fenomena asma serta infeksi serta saluran pernapasan atas siswa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-temannya? Kelompok yang lain? Bagaimana menurut kita tentang hasil diskusinya kelompok 4? Ya, kelompok 2 lagi yang menanggapi. Ayo, bagaimana? Menurut Anda, mengapa polusi udara dapat menyebabkan penyakit? Menurut tak beda bagaimana? Budi menyatakan bahwa tuberkulosis atau TBC kemungkinan kecil disebabkan oleh polusi udara. Kementerian Kesehatan pada Budi telah mengumpulkan berbagai riset kesehatan menyebutkan bahwa polusi udara benar berbahaya. Sudah bisa menerima. Aplaus dulu semuanya. Tadi semuanya sudah diskusi masing-masing dalam kelompoknya, ya kan? Dari hasil diskusi itu kita bisa menemukan unsur-unsur dari setiap berita yang anak-anak baca, ya, dan anak-anak dengar, bisa menyimpulkan isi dari berita itu. Sekarang saya bertanya, siapa yang bisa merangkum hasil pembelajaran kita hari ini yang proses diskusinya tadi? Alia, menurut Kak bagaimana hasil pembelajaran kita? Kita dapat menyimpulkan isi berita setelah kita mengetahui unsur-unsur teks berita. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan isi berita kalau kita mengetahui unsur-unsur beritanya, pokok-pokok beritanya. Siapa lagi yang mau merangkum? Ya, kelompok 1. Ayo, bagaimana menurut Tak rangkuman dari hasil diskusi Tak hari ini tentang teks berita? Yang bisa saya rangkum tentang pembelajaran hari ini adalah kami bisa memahami tentang isi teks setelah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Oke, terima kasih. Dari dua rangkuman yang diberikan oleh teman kita hari ini, kita dapat merangkum bahwa dengan mengetahui unsur-unsurnya, dengan mengetahui pokok-pokok berita, maka kita bisa mengerti, memahami isi dari berita itu. Kita bisa menyimpulkan isi berita apabila kita mengetahui pokok-pokok dari isi berita itu. Oke, itulah tadi pembelajaran kita mengenai mengidentifikasi unsur-unsur berita. Adapun prosesnya dari awal tadi
unsur-unsur berita kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran kita? Oke, ayo. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah dengan mengetahui pokok dari teks berita, kami bisa memahami isi teks berita. Ya, boleh. Ya, jadi intinya kita harus mengetahui pokok-pokok beritanya ya. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi. Apa untuk pengantar lagi? Kesimpulan tentang pembelajaran kita kali ya, boleh. Ayo, silakan. Salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan menonton atau membaca Ya, betul sekali. Ayo tepuk tangan untuk berita itu penting ya, karena dengan kita membaca berita, menonton berita, maka kita bisa mengetahui apapun yang terjadi. Kejadian hari ini di Cina misalnya pukul 12 siang, kita bisa langsung mengetahui karena berita itu langsung terkirim melalui televisi, melalui internet ya. Jadi kita tidak perlu lagi ke Cina untuk mencari tahu berita di sana, tidak perlu lagi ke Amerika, tapi dengan kita berada di Indonesia, maka kita bisa mengetahui semua berita yang terjadi di seluruh dunia. Jadi itulah manfaatnya kita rajin nonton berita, baca berita ya. Jadi itulah tadi kesimpulan hari ini, pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini mengenai mengidentifikasi unsur-unsur berita. Bagaimana perasaan anak-anakku setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana anakku semangat ya belajar hari ini ya? Bisa mendapat ilmunya ya hari ini. Jadi sudah bisa tahu cara mengidentifikasi unsur-unsur berita, bisa tahu langkah-langkah menyimpulkan teks berita ya. Jadi kalau nonton berita, baca berita, sudah bisa menyimpulkan dengan melihat si pembelajaran hari ini. Semoga materi kita hari ini bisa menambah wawasan anak-anakku semuanya, dan anak-anakku bisa lebih sering lagi membaca dan menonton ini, ada menambah pelajaran atau materi kita selanjutnya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menyimpulkan berita, cara menyampaikan berita ya, cara membuat berita ya. Oke ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu Ketua kelas mungkin bisa tutup dengan doa nak? Ya, bisa? Oke, kita tutup dengan doa dulu sebelum kita selesai ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Nah, jadi pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.